Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. viewers, kembali lagi di CVP Talk Zone bersama aku Moza yang akan menjadi host podcast hari ini. Nah viewers, hari ini sedang dijalankan nih kegiatan seleksi PMB Asrama MAN 22 Jakarta. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu wali peserta MAN 22 Jakarta, Asrama MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tadi kan sudah dijalankan ya kegiatannya. Kira-kira gimana nih Pak situasinya menurut Bapak? Kalau menurut saya untuk PMB asrama di MAN 22 ini luar biasa ya. Apalagi MAN se-DKI Jakarta yang memiliki boarding khusus untuk putri itu salah satunya MAN 22. Ya, Karena yang satu cuma ada dua ya. Nah salah satunya itu di MAN 22. Dan itu merupakan sebuah progres untuk bisa memfokuskan anak-anak belajar di satu gedung yang memang bukan dikatakan terisolasi, tapi memang dilatih untuk fokus di satu arah pembelajaran gitu. Jadi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar dari gedung asrama itu gitu. Dan menurut saya itu adalah sebuah inovasi pembelajaran di madrasah yang cukup mumpuni dan luar biasa. Oke, kira-kira ada kayak kesulitan nggak sih Pak dari tadi pagi sudah menjalankan kegiatannya? Kesulitannya menurut saya sih tidak ada ya gitu, karena memang kebetulan juga saya ngajar di MAN ya. Jadi saya tahu lebih kurangnya kendala dan apa saja yang ada di MAN secara umum gitu. Dan saya yakin orang-orang di MAN 22 sivitas akademiknya adalah orang-orang yang profesional dan juga kerap mengikuti banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan madrasah, pengembangan tentang struktur-struktur yang ada di madrasah seperti pembinaan GTK dan lain-lain gitu. Dan itu bisa memicu untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan lain terutama dalam bidang akademik dan kesiswaan. Nah, salah satunya menurut saya PMB berasrama di MAN 22 ini merupakan sebuah progres yang menjanjikan untuk anak-anak peserta didik nanti bisa dilatih dan difokuskan untuk persiapan mereka di PTN sesuai dengan minat dan bakat mereka juga gitu. Berarti lancar ya hari ini. Kira-kira nih kalau boleh tahu anaknya putri Bapak masuk sini jalur apa sih? Masuk di sini jalur prestasi keagamaan karena memang dan alasannya memang sejujurnya saya sebagai orang tua mengarahkan anak saya kemari karena pertama dia dari pesantren. Alhamdulillah sudah mencapai hafalan juz 17 dan pikir saya kalau misalkan memang tidak dipertahankan itu sangat sangat bahaya ya gitu. Dan setahu saya juga MAN 22 ini di PMB-nya atau di asramanya ini memfokuskan pengembangan tahfiz gitu. Jadi saya pikir akan sangat tepat ketika putri saya dimasukkan kemari untuk bisa minimal bisa menjaga hafalan tahfiz Qur'annya, atau ya syukur-syukur alhamdulillah insya Allah saya yakin juga MAN 22 bisa mensimulasi putri saya untuk bisa menambah hafalannya pada juz-juz berikutnya gitu, dengan tetap menjaga marwah hafalannya itu bisa bermanfaat baik itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk peribadatan juga nanti sebagai salah satu bagian dari jalur untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Oke, kira-kira nih dari jalur yang tadi persiapan apa sih yang Bapak lakukan? Murojaah Intensif di rumah sepanjang bulan puasa kemarin sampai tadi malam. Alhamdulillah saya bersama istri saya juga mensimulasikan itu untuk anak saya bisa menyesuaikan diri ketika mengikuti tes di PMB asrama MAN 22 Putri. Karena itu termasuk seleksi juga ya hafalan. Alhamdulillah. Kira-kira yang membuat Bapak tertarik nih mendaftarkan putri Bapak ke asrama MAN 22 Jakarta selain tadi untuk tahfiznya, kira-kira apa nih Pak? Kebetulan saya tahu MAN 22 itu udah cukup lama ya gitu, dari boleh dibilang angkatan 1, dan guru-guru lama pun insya Allah saya kenal semua, dan kita sering komunikasi di satu organisasi guru seperti MGMP dan lain-lain, atau kadang-kadang kita ketemu di satu kesempatan seperti simposium, seminar, diklat dan lain-lain. Dan itu kita sering sharing ya, sering tukar pikiran terkait dengan pengembangan madrasah di madrasah masing-masing. Salah satunya juga rekan saya Ibu Ade kemarin baru dilantik jadi kepala MAN 12.
beliau juga sempat lama jadi wakil ya di sini, dan itu banyak memberikan informasi terkait dengan pengembangan madrasah, di mana hal-hal yang beliau ungkapkan itu menurut saya itu sangat realistis dan juga tepat untuk di MAN 22, di mana MAN 22 ini berorientasi pada pengembangan sains dan juga tahfiz. Nah, ternyata ketika sekian waktu kemudian saya baru tahu ternyata di MAN 22 dibuatlah asrama khusus untuk boarding putri. Dan seperti yang informasi yang saya dapatkan juga ternyata fokuskan untuk di boarding putri ini yaitu tadi untuk pengembangan tahfiz dan juga pengembangan sains gitu. Dan lagi-lagi kenapa saya tertarik dengan MAN 22, pikir saya pertama lokasinya sangat-sangat nyaman ya. Pertama lingkungan alam, lingkungan masyarakat, boleh dibilang cukup asri dan rindang, sehingga katakanlah udara juga sangat-sangat sehat untuk bisa dinikmati gitu untuk warga di sini. Jadi dari yang saya lihat juga pepohonan juga cukup mendukung, sehingga sirkulasi udara untuk kehidupan di lingkungan sini juga sangat-sangat mendukung juga gitu. Berarti emang sebelumnya sudah tahu ya tentang MAN 22. Ya, insya Allah. Udah pernah school tour belum nih Pak? Kayak keliling sekolah gitu. Oh pernah. Oh udah pernah. Waktu dari MAN 22 masih gedung yang depan gitu. Jadi dan ini masih tanah-tanah yang liar. Pernah beberapa kali juga gitu. Dan sepanjang sampai tahun ini menurut saya MAN 22 itu luar biasa ya pengembangan dan perkembangannya gitu. Dari yang tadinya setahu saya di sini tanah masih kosong, yang saya tahu pun kalaupun digunakan cuma yang lapangan itu aja gitu. Dan setelah sekian tahun juga setiap madrasah punya progres ya gitu. Dan MAN 22 ini merupakan salah satu MAN yang memiliki progres luar biasa dengan pengembangan dan juga pembangunan. Contoh misalkan pembangunan gedung gedung pembelajaran, fasilitas seperti gedung multimedia, masjid, kemudian bahkan sampai ruang podcast ini adalah satu hal yang setahu saya belum ada di MAN lain. Ya, setahu saya ya gitu. Dan MAN 22 ini merupakan mungkin boleh dikatakan menjadi cikal bakal pengembangan podcast di Madrasah Aliyah khususnya di DKI Jakarta, dan itu menjadi sampling yang katakanlah bisa diikuti oleh madrasah-madrasah lainnya gitu. Oke. Sebelumnya kan berarti anak putri Bapak sudah mondok ya? Ya, betul. Jadi memang udah terbiasa gitu. Mungkin dengan asrama yang peraturannya mungkin berbeda dengan pondok sebelumnya, emang sudah dibicarakan anak Bapak dan udah disetujui gitu? Pertama mungkin karena sudah terbiasa di pesantren ya, jadi yang namanya peraturan asrama, peraturan tentang kegiatan-kegiatan kepesantrenan, insya Allah anak saya sudah bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Ditambah ketika tadi dia sampai di sini, dia ngeliat ternyata anak saya termasuk anak yang tidak suka suasana yang terlalu ramai gitu, karena supaya fokus belajar dia tuh benar-benar didukung dengan kondisi lingkungan gitu. Dan ketika lihat gedungnya pun kata anak saya juga itu sangat tepat untuk bisa memfokuskan dia belajar gitu, dimana ya katakanlah begini, anak saya mungkin bukan termasuk anak yang suka dengan keramaian, tapi dia butuh ketika dia belajar, dia butuh suasana yang mendukung, tidak terlalu bising, jauh dari hilir kendaraan-kendaraan gitu yang bisa katakanlah mengganggu kondisi belajar di dalam kelas gitu. Dan MAN 22 ini lokasinya meskipun berada di dalam itu menurut saya sangat-sangat membantu dan juga mendukung kegiatan pembelajaran supaya tidak terganggu dengan suara bising kendaraan di luaran gitu. Dan menurut saya asramanya sangat-sangat boleh dikatakan mendukung banget untuk kegiatan tersebut. Memang udah pas gitu ya. Saya bilang sama anak saya, udah MAN 22 aja, karena saya tahu banget MAN 22 seperti apa gitu. Dari dalam artian fasilitasnya, pengembangan pengembangan madrasahnya. Bahkan yang saya ingat juga MAN 22 kalau nggak salah ya, pernah menjadi salah satu pengisi untuk tari saman massal ya, kalau nggak salah ya. Itu menurut saya itu suatu progres yang mumpuni, karena setahu saya biasanya tari saman itu yang jargonnya itu MAN 4 gitu. Ternyata MAN 22 bisa dilibatkan untuk bisa kegiatan tersebut, bahkan boleh dikatakan katanya masuk rekor muri bersama dengan SMA se-Indonesia gitu. Dan ya mudah-mudahan menjadi anak saya bisa
bergabung menjadi bagian dari generasi berprestasi di MAN 22. Semoga emang diterima ya di sini ya. Yeah. Oke nih Pak, ada nggak nih harapan kalau misalnya seandainya nanti anak Bapak keterima di sini? Harapan dalam artian bisa masuk gitu? Ya kalau misalnya seandainya diterima gitu, gimana nanti ke Yang depannya? pastinya gini, anak saya ketika SMP pun sudah saya tanya nanti ketika dia mau kuliah dia mau jurusan apa gitu. Nah, lagi-lagi ketika saya kasih katakanlah kita melakukan studi komparasi ya antar MAN se-DKI Jakarta yang saya tahu. Saya bilang MAN 22 itu salah satu MAN bahkan boleh dikatakan di Jakarta Barat yang selalu mendapatkan atau boleh katakan lulusannya itu bisa tembus PTN terbanyak se-Jakarta Barat. Dan itu jurusannya bukan jurusan yang B aja gitu, tapi jurusan-jurusan yang luar biasa dan memiliki progres ke depannya itu menjanjikan gitu. Dan kebetulan anak saya juga ada minat untuk bidang psikologi gitu. Nah, pikir saya MAN 22 itu pasti mampu mengakomodir minat dan bakat setiap peserta didiknya untuk bisa masuk ke atau minimal bisa mendekati kategori calon mahasiswa PTN pada prodi-prodi yang diinginkan oleh peserta didiknya gitu. Karena emang kebetulan alumni juga udah ada yang masuk psikologi. Oke, setahu saya juga ada yang di kedokteran, yang di mana gitu. Iya, benar. Oke, Bapak makasih ya sudah mau Sama-sama, meluangkan siap. waktunya untuk ngobrol bareng saya. Oke. Senang bisa berada di podcast ini. Saya juga senang. Oke. Nah, viewers, itu tadi obrolan saya bersama dengan salah satu wali murid peserta PMB MAN 22 Jakarta. Saya Moza, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Talk Zone berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.